Pernah nggak jam 11 malam, kamu sudah berbaring di kasur, mata berat, tapi tangan masih aja scroll-scroll Instagram. Kamu lihat story temenmu lagi liburan ke Bali, mantanmu sudah punya bayi, dan ada resep bolu kukus yang viral. Lalu kamu sadar, kamu sudah menghabiskan 2 jam untuk melihat hidup orang lain. Sementara hidupmu sendiri, ya masih berbaring di kasur yang sama. Welcome to the club. Kita semua anggotanya. Aku sebut itu istirahat palsu. Kayak tas branded tapi KW super. Kelihatannya me time. Taunya malah me time out. Kita pikir dengan doom scrolling sampai jari keriting atau binge watch sampai lupa nama sendiri itu adalah relaksasi. Padahal itu cuma memindahkan lelah dari badan ke mata dan otak. Bangun-bangun malah jadi kayak zombie yang habis nonton rapat orang tua. Dan jujur, kita hidup di era di mana sibuk adalah semacam lencana kehormatan. Kalau kamu nggak sibuk, kamu kayak nggak produktif. Kalau kamu nggak produktif, kamu, astaga, apa gunanya hidup? Tapi dalam diam, kita semua capek. Capek kerja, capek mikir, capek senyum, bahkan capek berpura-pura nggak capek. Ayo, ngaku. Apa yang biasanya kita lakuin pas capek? Daripada istirahat beneran, kita malah melakukan ritual-ritual aneh yang kita pahamin banget itu nggak ada gunanya. Ini dia beberapa masterpiece kita. 1. Turun ke lubang yang sama, lagi dan lagi. Ritualnya, buka Instagram, lihat teman liburan ke Bali, bandingin sama diri sendiri yang lagi lapar di kamar, ngerasa hidupmu kurang warna, feeling insecure, scroll lebih dalam buat numbihin perasaan itu, terus gitu aja sampai tangan pegel. Alhasil, bukan mata yang kenyang, tapi rasa insecure yang kebelet. Kayak mau minum air, malah nyedot air laut. Ausnya hilang, tapi ujung-ujungnya makin aus dan mual. 2. Nonton sampai lupa nama sendiri. Motonya, cuma 1 episode lagi. Terjadi selama 6 episode. Alhasil, mata berkabut, otak ngeblank, dan muncul pertanyaan eksistensial di akhir, untuk apa semua ini? Apa arti hidup? Episode selanjutnya apa? Bangun-bangun, jadi kayak zombie yang baru aja jalani lari maraton. Capek, tapi nggak ada finish lainnya. Jadi bukannya nambah energi, malah baterai hidup kita tambah tekor. Ini dia contoh lainnya. 3. Bohong level dewa. Ngomong ke diri sendiri. Aku istirahatnya bentar aja, bersihin inbox dulu biar lega. Kenyataannya, itu bohong. Itu namanya tipu-tipu diri sendiri level final. Kerjaannya dikit, kepuasan semuanya ujung-ujungnya malah ketemu email lama yang bikin stres lagi. Bukan inbox zero, malah dapat stres bonus. 4. Tidur sambil was-was. Positifnya mau tidur. Negatifnya, sambil pegang HP, satu mata merem, satu mata lagi melototin chat WhatsApp. Alhasil, tidur nggak nyenyak, mimpi buruk isinya notifikasi, bangun-bangun malah lebih capek dari sebelumnya. Hati nggak tenang, badan nggak fresh, dapatnya cuma kantong mata yang tambah gelap. Kita pikir kita lagi ngecharge baterai. Taunya malah colokin charger ke tembok tanpa nancepin HP-nya. Jadi bukannya nambah energi, malah baterai hidup kita tambah tekor. Dengan kata lain, kita jago banget bohongin diri sendiri. Istirahat? Enggak. Kita cuma expert dalam ganti rasa capek yang satu dengan rasa capek yang lain. Nah, istirahat yang bener tuh gimana? Intinya sih, apapun yang bikin kamu setelah melakukannya ngerasa, oh, I'm a human again, not a robot. Ini beberapa contohnya, jangan ketawa dulu. 1. Duduk 10 menit tanpa HP. Iya, serius, cuma duduk. Mungkin di menit pertama kamu akan merasa aneh, kayak ada yang kurang. Di menit ketiga, otakmu akan berteriak, bosen. Tapi kalau bertahan, kamu akan menemukan silence. Dan itu lebih berharga daripada notifikasi manapun. 2. Jalan-jalan pelan kayak nenek-nenek. Bukan untuk kardio, bukan untuk foto-foto. Cuma untuk lihat langit, hirup udara, atau polusi, tergantung lokasi, dan ngerasain kaki kamu menapak. Grounding, kata anak spiritual.
3. Ngelakuin hal kreatif yang gak ada goalnya. Gambar jelek-jelekan, bikin kopi yang dibubukin kayak ritual, nanam tanaman yang besoknya mungkin mati. Ini bukan untuk jadi seniman, tapi untuk main seperti anak kecil. 4. Ketawa sampai perut sakit sama temen. Bukan buat networking, bukan buat bahas kerjaan. Cuma ngobrol nonsens, ngatain mantan, atau ketawa tanpa alasan yang jelas. 5. Berkata tidak pada undangan tanpa rasa bersalah. Memberi diri sendiri izin untuk benar-benar rehat, tanpa perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Intinya adalah, istirahat yang baik adalah yang mengisi ulang energimu, bukan mengosongkannya lebih jauh. Kamu pernah nggak sih lagi niat banget mau kerja, udah buka laptop, niatnya mau ngetik 3.000 kata, yang kebuka malah YouTube. Tahu-tahu kamu lagi nonton video kucing nyangkut di kardus, ketawa sendiri kayak orang bego. 5 menit kemudian, kamu sadar, aku ngapain ya sebenarnya? Itu dia, otak kita nggak betah sama yang namanya diam. Rasanya awkward banget, kayak duduk di ruang tamu terus tiba-tiba listrik mati. Kamu diem aja, dengerin suara detak jam dinding, terus kepikiran dosa-dosa masa lalu. Masalahnya, dari kecil kita udah disuntik mindset diam sama dengan malas. Kalau nggak ngapa-ngapain, langsung muncul bisikan setan produktivitas. Kenapa kamu leha-leha? Orang lain udah jadi CEO, kamu masih rebahan liatin plafon. Dan aku pun jadi kayak, oke, bentar. Aku ngepel lantai aja biar kelihatan sibuk. Tapi alasan lebih seram sebenarnya, diam itu bikin kita ketemu sama diri sendiri. Dan jujur, itu kadang lebih horor daripada lihat notifikasi WhatsApp dari bos. We need to talk. Daripada dengar suara hati yang isinya mungkin, kamu tuh sebenarnya kenapa nggak bahagia-bahagia amat? Mending kabur kan? Scroll IG, lihat orang lain liburan ke Jepang, padahal aku makan mie instan sambil nonton ulang sinetron tahun 2000-an. Lebih aman. Tampain lagi, kita hidup di budaya sibuk sama dengan keren. Kamu pernah nggak sih ditanya teman, lagi ngapain sekarang? Kalau jawab, nggak ngapa-ngapain. Duh, rasanya malu banget. Jadi kadang aku jawab bohong, lagi kerjaan dikit. Padahal kenyataannya lagi nyoba masukin kue ke mulut tanpa tangan. Ya ampun. Terus gini, diam itu kayak ngeplay pintu horor buat semua pikiran random. Ingat nggak kamu salah ngomong di kelas 5 SD? Apa kabar gebetan mama kamu? Udah nikah ya? Kenapa kamu belum kaya-kaya juga padahal tiap hari manifestasi? Astaga, kepala aku kayak radio rusak. Nah, disinilah aku kasih bomb truth. Kamu bukan robot. Mesin cuci aja ada mode pos. Motor, butuh diservis tiap bulan. Masa kamu yang isinya otot, lemak, dan perasaan baperan nggak boleh berhenti? Please deh. Kamu nggak usah nunggu izin siapa-siapa buat istirahat. Itu hak kamu, bukan bonus. Coba mulai kecil-kecil. Ambil jeda 2 menit. Tarik nafas. Rasain kursi yang kamu dudukin. Dengerin kipas angin yang bunyinya krek-krek kayak nyindir, kamu miskin, nggak ganti-ganti aku. Tulis 3 hal yang lagi bikin kamu kepikiran. Nggak usah langsung diselesaikan. Kadang cukup ditulis, kayak naruh batu dari punggung ke meja. Ringan kan? Dan jangan salah, diam itu bukan berarti kamu malas atau nyerah. Diam itu kayak pit stop di balapan F1. Biar kamu bisa isi bensin, ganti ban, terus lanjut lagi. Tanpa itu, ya mesin kamu jebol. Jadi, coba ubah labelnya. Jangan diam sama dengan malas, tapi diam sama dengan recharge. Jangan diam sama dengan buang waktu, tapi diam sama dengan upgrade software. Latih diri buat nggak buru-buru isi setiap jeda. Biarkan jeda itu ada. Biarkan rasa nggak nyaman lewat, jangan buru-buru ngapusnya. Hidup itu kayak playlist Spotify. Ada lagu EDM yang bikin kamu goyang. Ada lagu melo yang bikin kamu nangis di kamar mandi. Tapi ingat, setiap lagu butuh jeda, butuh space antar nada. Kalau enggak, kuping kamu pecah. Diam itu bagian dari musik. Itu chorus. Itu ruang nafas. Kalau kamu berani kasih ruang buat diam, mungkin kamu bakal dengar suara yang lebih jernih. Bukan dari dunia luar, tapi dari dalam. Dan siapa tahu, di sana ada jawaban yang selama ini kamu cari. Kalau belum ketemu, santai aja.
diam lagi. Karena kadang justru dalam hening, kamu benar-benar belajar cara hidup.